amin, amin. Itu sudah cukup. Cukup. Ya. Fa'alaika biddu'a ilahu. Maka wajib atas kita untuk mendoakannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istana'a ilaikum ma'rufan, maka barang siapa berbuat kepadamu akan satu kebagusan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan dia. Fa illam takdiru, kalau kau tak mampu kata Nabi, fad'u lahu hatta ta'lamu, maka doakanlah kepadanya hatta ta'lamu, sehingga kamu itu mengetahui annakum qad kafatumuhu, bahwasanya doamu itu telah mencukupi membalas kebaikan orang itu. Kadang-kadang ada orang tidak perlu dibales, tapi dengan doa itu seneng, Pak. Ya, dengan doa itu sudah cukup. Orang kaya mau sampean bales apa? Mereka itu tidak butuh apa-apa, lebih-lebih didoakan orang yang kira-kiranya doanya itu idkhalus surur, bikin orang itu senang, bikin orang itu tersenyum, bikin orang itu bahagia. Ya. Walaupun dengan sekedar doa. Apalagi pas yang ngasih sampean orangnya memang dalam kondisi mengalami sesuatu, mungkin lagi ada keluarganya yang sakit, ya. Terus sampai doakan, ya Allah, moga-moga barokah baci, moga-moga sehat keluarganya, mamanya apa istrinya, kanan, moga-moga lekas sembuh, amin, masya Allah. Ya, kata Nabi, carilah kamu doa kepada siapa aja, karena kamu tidak tahu dari lesan yang mana doa itu didengarkan oleh Allah. Kadang dari anak-anak, kadang dari orang susah, dari orang miskin, ya. Bahkan kadang-kadang maaf, sampai kadang-kadang ada di jalan itu di perempatan anak-anak minta, atau orang biarin aja, kalau memang tidak ngasih minta maaf. Kadang-kadang ada yang kita kasih terus doakan macam-macam. Kadang-kadang ya maaf, kadang-kadang kita ini risih, ada orang yang risih, tahu-tahu didoakan malah kacanya dinaikkan. Ya, didoakan sama moga-moga sampai sehat, panjang umur, murah rezeki. Kadang-kadang ada orang yang sudah ngasih, didoakan gitu, tidak senang dengan doa itu, dinaikkan kacanya, supaya tidak dengarkan doanya dia. Loh, kita tidak tahu doa yang mana. Amin, amin. Moga-moga banyak rezekinya Pak Haji, amin. Padahal yang didoakan belum berangkat haji. Amin. Berkat doanya dia bisa berangkat haji. Saya ingat dulu, ya, mobil saya pertama itu mobil tua tahun 73. Itu sering saya ngangkut orang, ibu-ibu biasanya saya angkut, ngantarkan ke perumahan. Kan di sana itu tidak ada ojek, tahun dulu masih lama. Itu kadang ada orang tiga. Kemana Bu? Udah diem menunggu kendaraan lama, tidak ada. Apalagi pas malam gitu. Mau kemana? Bengkuring pojok. Saya tanya, diantarkan nggak Bu? Iya. Didoakan moga-moga bisa ganti mobil. Amin. Saya aminnya panjang. Amin. Lebih gede lagi. Amin. Ya. Loh, orang sedan tahun 73 itu Bu, belakang 3, depan 1. Ya. Tapi doanya mereka subhanallah. Jangan diremehkan doanya orang, ya. Karena kita tidak tahu dari lesan mana doa itu didengar. Nah, itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man qala liman asda ilai ma'rufan, kalau barang siapa yang berkata kepada orang yang memberikan sesuatu kebaikan, ada orang ngasih kita, terus kita ngomong jazakallah khairan, jazakallah, semoga Allah membalas kepada sampean khairan, akan kebagusan. Faqad ablagha
Maka sungguh katanya beliau, kata Nabi, sungguh telah dia menyempurnakan di dalam terima kasihnya dia kepada orang itu. Jadi sudah cukup mengatakan jazakallahu ahsanal jaza. Kalau di sini jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lebih bagus lagi jazakallahu ahsanal jaza. Nah itu artinya kita ngerti kalau dikasih orang kita belajar berterima kasih. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang tidak terima kasih sama manusia, sama dia itu tidak terima kasih kepada Allah. Sama. Istri dikasih belanja suami gitu, terus ngomong makasih mas, sambil senyum gitu ya. Lihat belanjaannya, dilihat uangnya dulu. Kalau lebih senyum makasih mas. Kurang ngomong, lu kok kurang. Ada pernah enggak istrinya sampean kasih jebakan gitu? Biasanya berapa dikasih belanja, terus dikasih, terus kita pura-pura lupa, kita tambahin. Kira-kira ngomong enggak dia? Loh mas kok lebih gitu? Ada lah kira-kira? Biasanya lek kurang ngomong, lek lebih lek kurang ngomong, kalau lebih pengalaman ya. Wa iyyaka an taksira qalba muslimin bi raddi sani'atihi alaihi. Dan takutlah kamu, katanya Habib Abdullah, engkau menghancurkan hatinya seseorang dengan cara kamu menolak pemberiannya. Ada orang bu, bis ibaratnya apa ya, meluangkan waktu bikin wadah, umpamanya bikin apem ya, bikin umpamanya apem kah, bikin apa, udah meluangkan waktu ngasih sampean. Katanya Habib Abdullah jangan sampai kau tolak. Begitu dilihat umpamanya apem umpamanya atau apakah, sanggar kah ya, begitu sampai tidak seneng sanggar, dikasih sanggar, jauh-jauh ngantarin dengan piring ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada anu saya gorengkan sanggar. Katanya Habib Abdullah jangan kau tolak, jangan kau hancurkan hatinya dengan penolakanmu. Apa itu sanggar? Wah, saya tidak seneng sanggar, bawa pulang. Wah ini ya, kalau sampai tidak minta diterima, diterima. Nanti masalah nanti dikasihkan ke orang atau dikasihkan anak-anak, tidak penting diterima sambil murah senyum. Makasih ya, insya Allah semoga-moga dibales sama Allah. Itu. Kenapa? Yang sampean pandang jangan sanggarnya, yang dipandang jangan makanannya, tapi lihatlah yang memberi ini hakikatnya adalah Allah melalui tangan dia. Sebab tidak mungkin Pak, ada orang mungkin ngantarin wadah ke sini tuh umpamanya, kalau hatinya udah dibuka sama Allah, tidak mungkin. Ya, kalau hatinya tidak dibuka sama Allah, tidak mungkin. Sampai maaf, belanja-belanja beli pisang, motong-motong, goreng ya, untuk pengajian nanti malam. Ini kalau hatinya tidak dibuka sama Allah, males. Betulan. Jadi pandang setiap pemberian itu yang memberi adalah Allah. Innama huwa minallahi hakikatan wa innama huwa wasitatun musakharun muqahharun. Katanya Habib Abdullah, dia itu cuma sebagai perantara yang ditundukkan oleh Allah,
yang dipaksa oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngasih kita, jangan memandang dianya, tapi pandanglah yang memberi adalah Allah. Kalau yang dipandang itu Allah, semuanya besar. Karena kita ngelihat yang memberi, yaitu al-mu'ti huwallah. Yang memberi adalah Allah. Biar perkara itu sepele, makanan itu tidak bernilai, tapi jangan dilihat makanannya, tapi lihatlah yang memberikan rezeki. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man atahu syai'un, barang siapa datang kepadanya sesuatu, min ghairi mas'alah, tanpa didahului dengan permintaan, wala istisrafi nafsin faradu fa inna ma yarudduhu 'ala Allah. Tiba-tiba dia menolak pemberian itu, maka sesungguhnya dia penolakannya adalah penolakan kepada Allah. Waqad yajibur raddu fi masailah. Tadi diterangkan kalau dikasih orang jangan nolak, ya kalau jangan nolak. Tapi terkadang ada yang wajib kita menolak. Nolak tidak boleh, tapi kadang-kadang ada di satu keadaan kita ini perlu nolak pemberian dia. Kapan? Yaitu ayyuhmala ilaika ma ta'lam au tadhunnu bi alamatin annahu haram, atau sampai itu tahu kalau pemberian dia itu berasal dari barang yang haram, ya, dari barang haram. Jadi kalau memang dari barang yang haram tahu dikasihkan ke sampean, ya jangan diterima, ya. Makanya kalau ada orang ngasih, yang orang itu umpamanya kerjaannya perampok dan sampai tahu dia ngerampok, terus tidak punya pekerjaan lain, ngasih, jangan diterima. Kan ada orang itu iltibas, tahu iltibas sampai? Ada orang jadi PNS, ya Allah, berarti rezekinya halal. Cuman dia juga jualan togel. Dia itu punya rezeki halal, tapi dia itu juga jualan yang barang togel umpamanya. Nah, ketika sampai dikasih, sampai pilah-pilah, ini dari mana ini? Dulu pernah saya dikasih uang orang, ini pernah saya alami. Padahal itu pakai septic tank loh. Di pondok mau bikin septic tank, ada orang datang ngasih uang saya 3,5 juta, itu tahun sekitar 2010-2009, masih banyak segitu tuh, ya, ngasih 3,5 juta. Cuman dia ngomong, Ayai, ini duitnya remeng-remeng. Apa? Duitnya remeng. Tak tanya, ada gak duit remeng-remeng gitu? Gini Pak Yai, ini kan orang ini punya sewaan. Sewaan ini halal enggak? Halal enggak? Nah, punya sewaan rumah banyak. Cuman waktu bangun rumah ini hasil jual narkoba Pak Yai. Ini uang zakatnya katanya. Orangnya sudah tobat katanya. Ini zakatnya. Tak pikir-pikir zakatnya apa? Zakatnya bener, cuma dari tak bilangin, ya udah sampai bawa pulang lagi. Loh Pak Yai, buat septic tank, enggak usah. Ya. Kan enggak apa-apa.
Sekarang orangnya sudah jadi orang baik. Orangnya sekarang baik. Yang dulunya ini zakatnya Pak Yai. Jadi kadang-kadang perlu sekiranya itu barang yang haram, kita tahu ini haram, jangan diterima. Ya. Au tahmulu ilaika shadaqatun wajibah, atau mendorong bahwasannya itu sedekah wajib, yaitu zakat. Kemudian anadzanni annaka min ahliha. Kemudian orang itu ngasih nyangka sampai masuk golongan yang 8 ini. Ada orang ngasih zakat, sementara sampean ini dianggap golongan 8. Ternyata sampean bukan golongan 8. Utang tidak punya, fakir bukan, miskin bukan, budak juga bukan, gharim juga, mu'allafakil bukan, amil juga bukan. 8 dan ngerti Indonesia enggak. Apalagi kebetulan dia itu dari golongan Al-Hashimi Al-Qurashi atau para habaib ya. Kalau para habaib dulu menganggap dia tidak berhak, tapi sekarang ada yang mengatakan boleh. Dapat zakat itu boleh. Wa iyyaka an tad'u, dan takutlah kamu akan mendoakan atas dirimu atau anakmu atau hartamu, atau kamu mendoakan salah seorang daripada orang muslim, wa indzalamaka, walaupun dia berbuat zalim kepadamu. Artinya jangan sampai itu doa jelek sama siapapun ya, pada dirinya juga jangan. Contoh nih Pak, bahasa kita ini apa ya, mensial-sialkan dirinya sendiri. Sampean cukup jangan terus datang ke Pak RT ngomong dari golongan tidak mampu. Jangan. Sampean mampu, rezeki ada ya, kalau gara-gara kepingin maaf rumah sakit tidak bayar, dia tulis tidak mampu, penghasilan 1.600.000 sebulan. Ya, jangan. Bahasa itu mensial-sialkan dirinya sendiri. Mensial. Jangan. Ya. Minta surat kemiskinan. Jangan. Itu sama dengan mendoakan dirinya sendiri. Takutlah kamu mendoakan atas dirimu atau anakmu. Ya, jangan. Atau atas hartamu. Ya, termasuk yaitu tadi mengatakan, ya Pak Ji, jualannya sekarang sawwapi, ya, bukan sepi lo ya, sawwapi, berarti itu sepi banget. Ya Pak Ji, usaha, alhamdulillah, sejalan aja, alhamdulillah. Padahal ya gitu-gitu aja, tapi dia berhusnudzon, alhamdulillah. Ya Pak jualan, ya cukup untuk dimakan hari-hari lah. Akhirnya 10 tahun ya cukup dimakan hari-hari.
Adiknya udah berkali-kali umroh, dia cukup berhari-hari aja. Karena dia ditanya orang cukup untuk dimakan. Ya Pak Ustaz, ya cukup untuk dimakan lah. Akhirnya nanti cukup untuk Jadi kalau bisa, kalau masalah rezeki jangan dibatasi. Apa Bu? Jangan dibatasi. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami sampai 7 turunan. Kasihan nanti yang turunan ke-8. Ya, kasihan yang keturunan ke-8. Dia ngomong sendiri kok. Ya, kakek-kakek saya ini sebenarnya kaya katanya. Kok gitu? Iya. Seandainya kakek saya itu kekayaannya 7 turunan tidak akan habis dimakan. Lah terus kamu dapat apa? Nah, saya tidak dapat apa-apa. Loh kok gitu? Saya keturunan ke-8. Dia ngomong 7 turunan. Biasanya kan gitu Pak ya. Ada ngomong kaya 7 turunan. Kasihan yang keturunan ke-8. Sampai kita tidak boleh berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki 1 triliun. Tidak boleh. Jangan. Ngomong aja, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Jangan dibatasi rezeki itu. Jangan dibatasi. Jangan. Jangan mendoakan jelek kepada siapapun. Wa in dzalamaka, walaupun orang itu berbuat zalim kepadamu. Ya, walaupun mereka berbuat zalim, artinya dikhususkan jangan. Wa inna man da'a 'ala man dzalamahu, maka sesungguhnya barang siapa yang telah berdoa kepada orang yang mendoliminya, faqad intasara minhu, maka dia telah menolong untuk berbuat zalim. Kalau umum tidak menyebutkan, tidak apa-apa. Contoh kayak orang baca hizib nasr, itu tidak ada 7 sama orang 1, tidak. Tujuannya mereka ini menolong orang yang merusak agama agamanya Allah. Yang dia doakan, wa man nasaba la tahida ij'alu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladayya. Ya, Allahumma farrij jama'ahum, Allahumma aqlil adadahum wa fulla haddahum wa ubikum minar rasila safisannya, sampai macam-macam itu ya doa itu. Umum, kalau dia mau menjebak saya, jatuhkan dia ke dalam jebakan itu. Nah itu kan umum, bukan sama satu orang, terutama orang yang ingin merusak agamanya Allah. Nah, ini kita minta perlindungan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu mendoakan atas dirimu sendiri doa yang tidak baik. Wala ala auladikum, dan juga jangan atas anak-anak kalian. Wala ala amwalikum, dan juga jangan sampai kepada harta-harta kalian semuanya. La tuwafiku, jangan tidak bertemu kalian semuanya saat ijabatin, akan satu waktu ijabah. Takut pas ngomong seperti itu, di saat itu adalah waktu istijabah, waktu dimana doa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang doa itu ya nggak langsung. Contoh, ada satu kasus, ada anak nakal, anak kecil-kecil ini kan luar biasa loh, kalian lihatin ya, mereka asik dengan asikannya sendiri. Anak-anak ini dalam lihatin ya,
Sampai ngomong mulai maghrib sampai isya tidak mungkin didengar sama anak-anak ini. Kenapa? Sebab anak ini masanya ya masa gini. Ya, laibun walahun. Anak gini nih hidupnya main-main. Main-main. Makanya maaf, ada seorang dokter, anaknya dikasih PR sekolah itu gurunya didatangi. Jadi beliau seorang profesor dokter, anaknya masih kelas 3 SD, dikasih PR sekolah. Maka gurunya didatangin, ibu maaf ya, anak sekecil ini jangan dikasih PR. Anak gini pulang sekolah biarin langsung main. Kenapa? Pikiran anak segini isinya main. Lah ibu, kucing, tahu kucing bu? Sampai lihat kucing kecil, kelakuannya, ya, loncat sana, loncat sini. Monyet kecil, gitu ya memang. Kambing kecil, ayam kecil. Ayam kan kadang-kadang kelai-kelai kecil anak-anaknya, cerak, nanti kumpul lagi, ceplek, lari. Lek wis gede bukan gitu, dia kelainya memang ancur-ancuran. Kalau kecil enggak, dia cerak, kumpul lagi cari makan. Memang anak kecil ya gitu lah ibu. Nanti kalau sudah umur 15, mereka itu lahun, kerjaannya enggak ada hasilnya. Makanya nak, jemurin baju mama. Iya mak, sampai tunggu, ternyata gak dijemur ya. Ya, lahun, laibun, walahun. Kemudian watafahurun, mulai bangga-banggaan. Yang cewek kalau pakai kerudung setengah jam, nota gini dahulu, gini di depan kaca itu, ya, setengah jam hanya menata jilbabnya. Beda kalau ibu-ibu sambil jalan langsung dipasang gini bu, ya, langsung masuk. Anak-anak cewek enggak, gini ditata, dimiringkan dikit, diginikan gitu. Rawi akhrajahu Imam Muslim fi Zuhdi wa Raqaiq, wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang disampaikan ini moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, wa tahdi biha qaumana, wa takhlisu biha qulubana, wa tulhimuna bi'uluman ladunni, tukrimuna biha bis-sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatina, tuksiru biha amwalana wa asabana wa tanamidana wa al-maziyabana, wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallim wa barik wa sallim adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Dikir nggih. Bismillahirrahmanirrahim.